Semangat pagi. Halo Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Oke, hari ini kita di pantai ya, sunset. Berasanya di pantai gitu ya. Oke, hari ini kita ngobrol santai dengan seseorang yang luar biasa. Saya tidak sendiri, hari ini ditemani oleh Bu Anita Sujayanti dari PT Kurnia Gatama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Kori. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kita lama nggak podcast Bu ya? Iya bener ya, rindu sekali ya. Bener-bener. Waktu kita podcast udah waktu senja ini. Iya. Oke, Sobat Semanggi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik kalau saya bilang, karena ini apa ya, banyak sekali sedang hits di dunia kerja Bu. Jadi apa nih? Bagaimana mereka apa ya, kita bilang generasi itu kan sekarang ada banyak Bu ya, mulai dari baby boomer, X, Y, Z dan seterusnya. Nah, di kondisi saat ini itu sedang banyak-banyaknya generasi Z yang masuk di dunia kerja. Nah gitu, jadi Gen Z ini yang kita bilang Gen Z atau Gen Z ya. Nah itu banyak sekali dibahas Bu di banyak platform. Dalam artian banyak sekali pengusaha atau pelaku bisnis yang mengeluh gimana sih sebenarnya sebaiknya untuk mengelola Gen Z ini. Karena sebenarnya potensi yang ada di mereka ini besar sekali loh Bu. Semangat Pak. Iya, dan memang saat ini memang sedang usia mereka ini berada dalam usia emas, dalam artian usia produktif yang mestinya punya potensi yang luar biasa dan bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk perusahaan. Nah, hari ini kita mau membahas hal itu Bu Nita. Oke, siap. Wah seru, kayaknya topiknya lagi benar-benar booming banget dan pagi ini kita mau sedikit sharing-sharing ya. Iya, kita sharing ya, Sobat Semanggi. Jadi nanti akan kita coba diskusi gimana pandangan dari Bu Nita, gimana pandangan dari saya terkait Gen Z ini. Nah, Gen Z ini mungkin kalau menurut Bu Nita, kita coba deh, kita gali dulu, kita bedah lebih dalam. Gen Z ini punya ciri-ciri seperti apa sih Bu? Kalau Bu Nita lihat. Oke, tapi sebelumnya saya izin bertanya dulu boleh, Pak Kori ya. Dikatakan Gen Z itu di interval tahun berapa sampai tahun berapa sih Pak? Siapa tahu kita berdua yang sedang duduk di sini tuh masuk kategori Gen Z ya? gitu ya. Jadi kita ngomongin diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi Gen Z itu memang di tahun sebenarnya kalau kita di 90-an Bu ya. Kalau kita enggak kita, ya. Bapak aja saya aja enggak. Kayaknya ya. Jadi di tahun 2000-an Bu, 2000-an sampai ya di akhir 2010, 2015 kisaran 2000-an ya. Tahun 2000-an. Jadi mereka di tahun itu memang kalau dari usia ini sudah lepas dari masa kuliah, jadi sudah lulus kuliah dan baru masuk ke dunia kerja. Oke, benar banget kalau tadi di-mention masa keemasan ya. Baik, saya mau sharing sedikit seputaran teman-teman kita yang Gen Z ya. Gen Z ini kalau saya katakan itu adalah satu produk ya, satu produk yang sangat luar biasa sekali. Satu produk yang boleh dikatakan teknologi itu benar-benar ada di sepanjang kehidupan mereka. Betul. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa diraih itu berdampingan dengan majunya sebuah teknologi. Nah, yang paling terpenting adalah teman-teman Gen Z ini adalah mereka-mereka yang memiliki IQ yang sangat tinggi Pak. Kecerdasannya tuh sangat luar biasa. Betul. Bahkan ketika diminta satu pendapat atau memberikan satu penilaian terhadap objek tertentu ya saat kita melakukan diskusi, tidak sedikit di luar apa ya, bagi saya itu nggak kebayang sama sekali ya? Tapi dia bisa happen dan memberikan masukan yang mana masukan itu juga nggak asal-asalan loh. Masukan itu kalau kita kalau kita aplikasikan ya dalam apapun, mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia sehari-hari, kehidupan sehari-hari, berperilaku atau apapun, itu cukup masuk akal dan cukup oke ternyata. Jadi mereka nggak asal
apa ya, kalau kita ngomong kan cuma asal speak up aja nggak pakai mikir gitu Iya, ya. iya. Tapi ini enggak. Dan uniknya lagi, caranya itu pasti berbeda. Kayak misal kita ngomong ya, kita harus menuju ke kota tertentu, udah pasti nggak bisa kalau nggak pakai jalur kereta api misal. Oke. Ternyata teman-teman ini bisa out of the box. Oh nggak juga, kita kereta api boleh, tapi perjalanan itu nggak harus 100% menggunakan kereta api misal. Kita bisa lakukan split dari sini ke titik sini, kita bisa menggunakan ini dari ini, dan tiap step by step itu mereka memiliki result dan reason yang cukup jelas. Sehingga kita waktu diskusi dengan mereka itu mau nggak mau itu ya udah, saran kamu ini mau masuk akal. Iya. Walaupun kita nggak kepikir sama sekali itu sih Pak. Jadi produk ini tuh benar-benar produk yang unik dan menarik ya, teman-teman kita yang Gen Z ini benar-benar unik dan menarik. Tapi juga ada sesuatu hal yang menggemaskan, kok saya bilang. Menggemaskannya yaitu tadi out of the box gitu loh Pak. Iya. Terkadang berlawanan dengan nilai-nilai. Mungkin peraturan Iya, kali iya, ya, iya. budaya. Iya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang di poin menggemaskannya. Itu sih kalau dari saya Pak Kori Oke. ya. Mungkin Pak Kori ada pengalaman lain untuk produk yang unik ini Pak Kori. Iya, jadi saya sependapat dengan yang tadi disampaikan Bu Nita, Sobat Semanggi. Jadi Gen Z ini lahir di saat era teknologi sedang melesat. Tinggi-tingginya, Iya. benar. Dan di era, kalau kita bilang era sosial media. Dulu waktu saya kecil belum ada tuh sosial media yang semasif ini. Begitu banyak pilihan sosial media, akses informasi begitu mudahnya. Kayak misalkan dulu kalau kita ingin misalkan apa ya, bertemu dengan seseorang ya harus ketemu, harus ke sana. Sekarang kita hanya dengan video call Iya, misalkan, itu betul sudah sekali. benar-benar bisa mewakili gitu. Kalau dulu ya harus meluangkan waktu, harus datang ke sana dan segala macam. Bahkan kita sering ngerasa nggak enak ya ketika Iya. janji dengan orang, mengharapkan kedatangan satu orang ya. Tapi kita nggak bisa ketemu langsung. Iya. Tapi bagi mereka goalsnya itu bukan ketemu sih. Goalsnya itu tujuannya apa? Caranya gimana gitu. Kalau kita kan masih ada budaya menghormati Iya, gitu ya. Secara betul. etika kan ketika mengundang seseorang atau bicara dengan seseorang tuh Iya. kita harus memperhatikan lawan bicara kita. Tapi untuk produk yang satu ini atau yang Gen Z sekarang lagi dieluh-eluhkan gitu ya. Oh, bukan dieluh-eluhkan sih. Lebih apa ya? Sering masuk dalam trending topik. Iya. Headline-nya tentang mereka itu luar biasa, Betul. saking uniknya. Iya. Nah itu sih, jadi mereka akan benar-benar punya dasar pemikiran yang berbeda. Yang penting yang tadi disampaikan Bu Indah betul sekali. Yang penting goalnya ini tercapai. Mau lewat mana tercapai kan? Yang penting Iya. mereka sangat-sangat itu. Jadi sangat update dengan teknologi, sangat update dengan sosial media. Informasi apapun mereka bisa sampaikan, mereka bisa dapat dengan mudah dan memang cara berpikirnya dan hasil riset pemikiran mereka itu benar-benar berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini memang benar. Dan mereka ini sangat suka sekali riset, Bu. Sangat suka sekali mencari referensi, mencari. Jadi sebelum misalkan saat kita menugaskan sesuatu ke mereka riset dulu. Oh, kayak gini. Oh, harusnya kayak gini. Dan ini mereka sangat suka sekali hal seperti itu. Makanya hasil yang mereka berikan ke kita itu benar-benar berbeda. Oh iya, dan mereka punya alasan yang kuat. Hasilnya ini loh Pak dasarnya. Kayak gini. Nah, Sepakat. itu luar biasa sekali memang. Sepakat sih Pak Kori, dan teman-teman di Gen Z ini juga cara pendekatannya juga unik Pak. Teman-teman kita ini nggak suka dengan sesuatu hal yang bersifat menggurui. Betul. Tapi lebih interest dengan sifat diskusi. Iya. Pendapatnya sangat ingin didengar. Betul. Pendapatnya sangat ingin didengar, bahkan tidak sedikit planningnya itu sangat ingin dicoba. Seperti yang disampaikan Pak Kori tadi, kita bicara untuk menempuh satu jarak biasanya, atau untuk memproduksi satu produk lah ya, biasanya kita ada 10 step gitu. Tapi bagi mereka nggak harus 10 step dengan cara analisa.
Nah, analisa, mengamati, itu benar sekali. Sebenarnya tujuan mereka lebih seperti ini sih. Ini kan banyak hal yang bisa disandingkan dengan teknologi. Betul. Nah, tidak sedikit langkah-langkah yang kemarin itu sudah tidak inline di masa yang sekarang. Tidak sedikit juga langkah-langkah yang kemarin itu bisa digantikan atau disandingkan dengan teknologi yang lagi hit saat ini. Nah, itu yang membuat kita sebagai generasi di bawahnya ya, generasi di bawahnya itu, oh ya udah, memang ini eranya kalian, eranya kalian yang bekerja bareng dengan teknologi. Itu memang benar sekali. Yang terpenting untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan Semanggi, bagaimana cara mendapatkan hati atau bisa berkolaborasi dengan maksimum. Tentunya dengan teman-teman Gen Z ini adalah dengan tidak menggurui, sekali lagi ya. Kalau yang saya pahami adalah kita melakukan diskusi, kita dengarkan dulu pendapatnya dia seperti apa, dan kita dengarkan pula goals serta planningnya dia seperti apa. Itu akan cenderung lebih berjalan serasi dan seimbang ketimbang kita sebagai orang yang mungkin secara usia lebih tinggi dibanding mereka, namun itu juga menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa menerima pendapat kita dengan pandangan kita dan cara kita yang lama atau jadul. Itu sih kalau Pak Puri mungkin ada yang mau tambahkan. Iya, Pak. ada satu hal yang saya underline dari pernyataan Bu Anita tadi. Mereka ini Gen Z ini haus akan pengakuan, Bu. Nah, ini digaris bawah ya. Jadi benar-benar haus akan pengakuan. Apa yang mereka sudah kerjakan, kalau memang itu bagus, kalau kita sebagai leader atau pemimpin itu wajib kita apresiasi. Mereka sangat menghargai itu. Apa yang mereka sudah lakukan ya, kalau memang itu bagus ya kita mesti menghargai itu, kita mesti mengakui itu gitu. Karena dan juga yang penting lagi adalah mereka sangat suka dilibatkan, Bu. Kayak contoh misalkan di satu proyek, mereka yang tadi disampaikan, mereka tidak suka diperintah, mereka tidak suka digurui, tapi mereka suka sekali dengan ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, ini penting juga. Mereka kondisi punya karakter seperti itu. Mereka haus akan pengakuan dan juga mereka suka dilibatkan dengan segala sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini penting kalau kita berperan sebagai leader, kita punya tim di Gen Z, kita harus memperlakukan hal seperti itu, Bu Nita. Sepakat sekali, dan teman-teman di Gen Z ini juga biasanya yang menggemaskan lagi, suka banget dengan reward tapi nggak suka dengan punishment. Yang dengar nggak boleh ketawa, ya. Kita ini Gen Z loh. Beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi artinya gimana nih Bu Anita? Maksudnya begini, daripada aku kena punishment, better aku out aja. Saya akan cari challenge yang lain. Nah, bahasa mereka saya akan cari challenge yang lain. Jadi upaya untuk memperbaiki itu sedikit, lebih memilih untuk mencari lagi yang baru. Ini yang membuat beberapa topik cukup trending ya. Beberapa dari kita itu cukup kewalahan untuk handling teman-teman dengan produk yang unik dan menarik ini. Pada dasarnya itu bukan satu kesalahan ya rekan-rekan semua. Itu memang karakter kalau aku bilang. Karena apa? Karena teknologi yang tadi saya katakan. Ketika dia tidak bisa diterima seperti yang disampaikan oleh Pak Pori, minta dilibatkan gitu ya. Minta dilibatkan, tidak hanya ingin diperintah menerima sesuatu hal, keputusan atau keputusan atau ide, tidak dilibatkan secara langsung. Mereka merasa kurangnya satu penghargaan, kurangnya pengakuan kalau diri dia adalah bagian dari part of work. Nah, jadi bagian dari pekerjaan itu sendiri. Oleh sebab banyak sekali yang kita sendiri jika tidak paham hal itu, maka komunikasi, kolaborasi, bahkan upaya untuk berkembang itu akan gagal. Nah, Bapak Ibu, teman-teman Semanggi atau leader yang mungkin mendengar podcast kami berdua hari ini, coba deh kira-kira bisa diklastering nggak mulai dari usia tadi ya Pak ya. Kita sudah coba spill Gen Z ini kira-kira usianya rentan di tahun berapa sih gitu kan, supaya tidak salah clustering juga. Terus kemudian ada tadi sempat di-mention oleh Pak Pori juga,
orang-orang yang suka bekerja dengan teknologi yang tinggi. Artinya, pastikan saat dia dilibatkan dalam satu proyek tertentu, tools yang available itu yang seperti apa. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kinerja dia seakan tidak menghasilkan karena memang dari kita sendiri atau dari atasan atau dari perusahaan apapun tidak cukup paham kebutuhan mereka itu seperti apa. Nah, gitu ya Pak Kori ya. Monggo silakan ditambahkan Pak. Iya, ada satu karakter lagi yang unik di Gen Z ini ya. Mereka itu entah kenapa itu jadi lebih mudah stres dan lebih mudah burnout. ini penting. Nah, saya kembali melihat ini sebagai leader ya, pimpinan. Saat kita melihat tim kita ini di Gen Z ini sedang mulai menunjukkan wah ini mulai burnout kayaknya. Nah, mereka butuh pendampingan. Mereka butuh kita ada di samping mereka, mengurai masalahnya atau kendala yang dihadapi, dan kita berikan saran ya. Sekali lagi saran, bukan kamu lakukan ini ya, bukan, tapi kita memberikan saran ke mereka, coba lakukan ini, coba lakukan A, B, C, D, F, G, agar misalkan ini bisa lebih terurai masalahnya, karena mereka sangat mudah stres, sangat mudah burnout, karena memang itu tadi kemungkinan besar karena mereka punya ekspektasi yang tinggi, Bu. Ada gap gitu ya, Pak ya. Betul. Dengan pekerjaan mereka, misalkan hasilnya kurang maksimal dan segala macam. Waduh, kok gini ya. Nah, gitu. Mereka juga kebanyakan, kalau istilah anak sekarang, overthinking itu juga melekat sekali di Gen Z ini, karena ya itu tadi, karena itu mereka jadi lebih mudah stres dan burnout. Nah, sebagai leader kita mesti punya kebijaksanaan untuk selalu mendampingi mereka saat sudah mulai terlihat mereka sudah mulai stres dan segala macam dengan ini. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa disebut perfeksionis nggak sih Pak Kori? Iya, kalau bisa dibilang perfeksionis. Namun gini Bu, memang kalau perfeksionis secara murni tidak. Cuma begini, mereka ini punya itu tadi ekspektasi yang besar. Diri mereka sendiri ya, bukan ya, bisa jadi dengan perusahaan, tapi ekspektasi yang besar itu mereka akan compare dengan hasil yang mereka dapatkan, hasil yang mereka kerjakan. Okay. Seringnya saat terjadi gap tadi, waduh kok nggak bisa ya, kok kurang ya, kayak gitu, dan mereka akhirnya malah down sendiri. Kalau memang tidak ada pembimbingan, malah down sendiri. Ini yang perlu diantisipasi di Gen Z ini, karena memang itu bisa jadi cikal bakal dari yang kayak tadi Bu Nita sampaikan. Endingnya adalah ketika aku cari challenge yang lain. Nah, berarti kalau saya coba capture statement Pak Kori, teman-teman Gen Z ini sangat butuh sekali konseling. Betul. Kalau coaching, secara kemampuan mereka, kecerdasan mereka itu bisa jadi di atas dari generasi kita, gitu ya. Kalau kita bicara coaching itu kan membuild up satu strategi, gitu. Tapi kalau kita bicara konseling, ini lebih mereview dari apa-apa yang sudah dilakukan, yang endingnya bikin dia stres. Nah, terkadang nggak sedikit para leader itu ogah meluangkan waktu untuk itu, karena merasa sudah ya udah, lo gua kerjain, lo gua kasih kerjaan ya emang untuk kerjain ini, perkara lo nggak happen dan yaitu perkara kamu. Nah, ternyata nggak sesimpel itu juga. Jadi kegagalan mereka itu juga patut kita lakukan konseling ya, pendampingan ya, karena secerdas apapun, tapi ketika didukung oleh psikologi yang lemah, saya bilang ya Pak ya, nilai daya juang mereka terlalu rendah. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri produk-produk yang unik dan menarik. Memiliki daya juang yang cenderung rendah, sehingga dia memilih untuk daripada memperbaiki kegagalan yang sudah ditimbulkan, lebih baik coba cari yang lain. Oke. Nah, ada terakhir Bu ya. Ada satu poin terakhir yang saya mau tekankan di sini. Gen Z ini sangat bukan mengganggukan, tapi sangat menitik beratkan pada work life balance. Kalau kita ingat istilah itu. Work life balance ya Pak ya? Iya, saya punya pengalaman unik Bu. Saat dulu saya interview
saya tahu dia Gen Z dan masih awal-awal Gen Z dulu ya. Saat selesai interview sudah ini dan segala macam sudah oke. Saya kasih kesempatan dia untuk bertanya. Oke, kamu ada pertanyaan? Iya. Dan pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah, Pak, di sini ada liburan tahunan nggak ya? Atau bahkan ada jatah cuti nggak ya? Betul. Gitu. Setelah Ya. itu yang kedua tanya jatah cuti. Oh, berapa? berarti benar. Oh, berarti benar ya, Pak ya. Oke. Itu kita alami ya. Oke. Dan sebenarnya itu wajar berarti ya. Wajar sebenarnya. Kitanya aja mungkin ya agak kelebay disamain dengan model kita ya Iya, Pak ya, yang betul. nggak berani kerja aja belum, Nah, itu. udah nanya Betul. ada tahunan, ada cuti, iya, Betul. Kalau di kita mungkin masih ada, wah masa sih harus ditanyain yang kayak gitu, kerja dulu deh gitu. Kalau bener-bener mereka- harus transparan. Iya, benar-benar harus transparan. Mereka benar-benar itu ditanya secara gamblang, Yes. tidak ada malu sama sekali. Gimana Pak? Ada nggak Pak? Dan ada juga kasus di rekan saya yang lain juga. Poin tadi perkara cuti. Berapa Pak cutinya? Sesuai aturan 12 kali kan? Oh, segitu Pak ya. Di company sebelah masih 15 loh Pak. Wow, Kalau pengen cuti lama kan. bikin usaha sendiri aja. Dan dia nggak jadi masuk gara-gara itu Bu. Luar Luar biasa, Sandi. Waduh, sepenting itu ya. Oke. Work life yang seimbang, oke. Iya, itu tadi Sobat Semanggi. Jadi menarik sekali karakteristik dari Gen Z ini, dan harapan kita bagi Sobat Semanggi yang menonton podcast ini bisa lebih bijak dalam menghadapi dan menghandle teman-teman dari Gen Z ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu Bu untuk Siap. podcast kita hari ini. Siap, terima kasih Pak Menarik Kori. sekali sharingnya. Oke, Sobat Semanggi, kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi!